seperti surat itu, mungkin Bapak bisa menunjukkan bahwa sebenarnya ada dana DKU yang ditransfer. Kalau misalnya hanya bicara saja, itu mungkin kurang kuat. Nah, cara-cara seperti itu sudah dilakukan oleh beberapa guru dan hasil seperti Bogor, itu menambah formasi di beberapa daerah. Jadi saya langsung ini pukul 11, apakah masih buka kesempatan? Saya mau menambahkan satu hal poin penting. Karena kemarin di DPR juga banyak yang menanyakan mengenai tolong Mas Menteri gimana langkah kita itu dan menyelesaikan ini. Karena ini sekarang sistemnya kita bakal terus tersandung-sandung karena kita yang menyebut ini uangnya cukup segini, tapi daerah yang punya hak untuk mengajukan formasi, lalu daerah setelah itu pun sudah jadi P3K, daerah lah yang bertanggung jawab untuk memberikan gaji kepada guru. Jadi akan selalu ada masalah antara ini. Jadi saya mau teman-teman organisasi profesi itu sangat mengerti situasi. Aturan main seleksinya ada di Panselnas, yaitu BKN, Kemenpan RT dan kami. Jadi itu pun bukan Kemenpan. Formasinya yang ngajuin daerah, yang akhirnya isu tesnya kita, ya. Lalu nanti yang gaji mereka dan menandatangani SK daerah lagi. Pingpongan ini adalah sistem kita, Bapak. Jadi kita mau teriak kemana, demonya kemana pun, sistem ini masih seperti ini sekarang. Ya, jadi bolak-balik. Satu hal yang sedang kami coba lihat wacana adalah kami sedang mengeksplorasi bagaimana caranya memutuskan rantai pingpong ini. Dan salah satu beberapa ide yang kita diskusikan dengan DPR dan lain-lain adalah ini ada wacana, tapi saya nggak bisa jamin. Tapi ada wacana bisa formasi itu misalnya diajukan oleh pusat. Itu yang sedang kami coba koordinasi. Ya, kita melihat apa kemungkinan. Jadi saya ingin Bapak Ibu di sini tahu kita ini tiap hari berjuang untuk ini. Bagaimana caranya kita bisa misalnya langsung mengisi formasi dan mengangkat tanpa perlu persetujuan masing-masing daerah. Ya, itu yang sedang kami eksplorasi. Belum tentu akan berhasil. Tetapi saya ingin bercerita bahwa itu perjuangan kami setiap hari untuk melakukan itu. Karena kalau semua ini di pusat udah beres tahun pertama. 1,5-2 tahun yang lalu udah beres semuanya gitu. Kalau ini pusat, nah, ini masalahnya. Jadi mohon bagi guru-guru yang marah-marahnya ke kita, mohon dijelaskan. Ini siapa yang menjadi yang membawa obor untuk guru honorer ya di kita selama ini gitu. Jadi sebelum demo ke kita, mohon dipikirkan lagi. Kalau dari kita mana nih udah 20 tahun nggak jalan-jalan, sekarang itu udah 60%, 600.000 ya. Jadi mohon ini dikomunikasikan. Semua kanal-kanal jalan ini sedang kita upayakan karena dari awal kita kepengen udah beres. Ini bukan tidak beres karena kita, jadi kita nggak perlu ditekan lagi, gitu. Kita udah menekan diri sendiri untuk melakukan ini bagi para guru honorer. Gitu. Itu aja sih. Terima kasih Mas Menteri. Kesempatan lagi buat Ibu ya. Silakan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Farida, Ketua Daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah saya mengapresiasi sekali Mas Menteri bisa menerima kami di sini dan jauh-jauh saya datang bisa ketemu dengan Mas Menteri, itu yang pertama. Luar biasa kebahagiaan, dan saya adalah calon guru penggerak angkatan 6. Jadi di daerah kami 80% adalah fasilitator mengajar praktek dan guru penggeraknya adalah IG. Ya, saya cuma satu amanat dari guru honorer yang ada di daerah saya, yaitu saya mohon penjelasan atau pencerahan dari Bapak Mas Menteri bahwa kenapa guru di madrasah katanya tidak dibuka untuk formasi guru P3K. Itu aja, singkat padat dan jelas. Terima kasih. Mohon selfie dengan kami dari ITB. Wassalamualaikum. Satu lagi Ibu. Ya, itu oke ya. Baik, profesi guru Mas Menteri. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu langsung dengan Mas Menteri, satu kebahagiaan yang luar biasa. Perkenalkan, saya Nur Syamsi,
Ketua Tim BOP IGI tingkat SD. Saya dari Makassar Pak. Ya, yang sebetulnya saya tidak mau bertanya. Saya hanya ingin mengajukan sesuatu sebagai Ketua Tim BOP. Ada kendala yang kami hadapi karena daerah sasaran IGI yang terlalu banyak, yaitu 25 daerah kabupaten kota untuk SMP dan 24 untuk SD, sementara anggarannya masih kurang, sehingga ada beberapa daerah yang terpaksa kami melakukan kegiatan pelatihan secara daring. Permintaan dari daerah sasaran kalau memungkinkan semua nanti tahun 2023 kegiatan itu secara luring, otomatis itu dengan penambahan anggaran untuk kegiatan. Terima kasih. Kami silakan Mas Menteri untuk menjawab lebih dulu. Oh, boleh. Papua satu sama satu lagi. Ya, Papua dulu baru kemudian. Silakan. Bu, bukannya yang paling banyak makan mangga ke sini. Dan juga maksudnya juga terus berdoa dari awal saya harus bicara seperti ini karena di kampung ada tiga hal. Satu adalah masalah komunikasi, kemudian pemerataan, kemudian itu buku, kualitas buku. Ya, masalah komunikasi adalah ketika saya 2017 menjadi ketua IGI wilayah Papua, IGI Papua saat itu, dan komunikasi dengan bupati maupun gubernur Papua Barat I, Bapak. Jadi yang menyedihkan adalah kepala dinas bisa ngomongin akan disebut itu tidak tahu nomor kontak kepala dinas kabupatennya, dan ini sangat menyedihkan karena saya berpikir bahwa saya guru SMA, seorang kepala dinas pendidikan provinsi yang menangani pendidikan menengah itu harus mengerti dari pendidikan dasar. Jadi ada keterputusan komunikasi di situ. Jadi saya mohon daerah memiliki kewenangan besar. Tapi kalau misalnya pemerintah daerah tidak mengerti bagaimana membelajarkan anggaran, apalagi nanti mereka memiliki anggaran yang sangat besar, ini luar biasa mengerikan. Itu satu. Jadi contoh sederhana adalah saya berhasil membawa tim LKIR ke nasional kemarin, dan kami alhamdulillah juara 1 itu berdarah-darah untuk mendapatkan alasannya adalah tidak ada anggaran. Yang menyedihkan lagi, mereka mampu mendatangkan artis bermiliar-miliar, tapi untuk membiayai kami itu nol. Itu satu, komunikasi. Terus yang kedua adalah pemerataan. Saya melihat bahwa ada perbedaan masalah pemerataan adalah daerah-daerah di mana pemdanya itu mesra dengan gurunya, itu teman-teman gurunya itu juga produktif. Seperti itu. Contoh misalnya Jawa Timur itu keren sekali pemdanya. Aceh misalnya, teman-teman guru yang berprestasi itu diumrohkan. Kami di Papua Barat itu ya seperti itu. Jadi dilihat pun saya dari 2015 juara itu nol. Seperti itu. Jadi mungkin dari pusat bagaimana menyamakan itu. Jadi selama pemerintah daerah berbeda dalam mengambil kebijakan, itu kita akan seperti ini. Jadi mohon dari pusat itu melihat, mengutarakan atau membuat hati para pemerintah Pemda seluruhnya itu bisa sama dengan pusat ini baru. Oke, kita dulu dengan mereka belajar guru penggerak mudah sekali kan, karena kami terbiasa untuk sayang sama siswa dan itu mudah banget. Tetapi untuk yang memang kebijakan itu harus lebih effortnya harus lebih besar. Kemudian yang ketiga, buku. Saya berbicara dengan rekan-rekan itu ada kemunduran ketika guru-guru saya misalnya produk guru di mana kami isi otaknya itu balai pustaka, di mana dari Aceh sampai Papua, dari kota sampai pedalaman, isi otak kami sama dengan buku-buku balai pustaka. Ini Budi, ini Bapak Budi, seperti itu. Jadi itu sama, tapi sekarang itu berbeda. Jadi mungkin tolong diambil kembali mengenai kualitas buku yang menjadi tanggung jawab pusat. Seperti itu. Kalau saya download contoh sederhana misalnya ketika pandemi kemarin, mengapa bukan buku yang digelontorkan, tapi mengapa pulsa seperti itu? Buku-buku
ditentukan misalnya paket A, paket B itu kan banyak. Kenapa bukan Bu? Karena literasi kami masih rendah. Saya mengajar di SMA, saya masih menemukan anak-anak kami belum bisa membaca. Jadi cari sulit kita juga masih mengerikan gitu. Jadi mungkin 3 itu komunikasi, pemetaan, dan mudah. Kalau itu saya sebagai ketua wilayah Papua Barat. Terima kasih Bu. Terakhir ya, sebelum dijawab nanti silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan Mas Menteri, saya dari Selamat Melawat dari Kepulauan Riau. Sebelum saya bertanya, boleh saya membacakan pantun dulu ya? Nama saya Selamat dari Kepri. Nama Jawa, Jiwa Melayu. Daftar anggota IGRI bisa Jabri. Bersama IGRI, guru akan maju. Jalan-jalan ke Jakarta, mau selfie di Kemendikbud saja. Selamat Milad IGRI tercinta, bergerak, berdampak, dan bersahaja. Baju batik, jiwa penantang. Mas Nadiem Makarim, namanya. Menterinya keren, kami datang. Izinkan saya banyak bertanya. Jadi terima kasih kepada Mas Menteri. Izinkan saya bertanya. Ada 2 pertanyaan saja. Yang pertama adalah saya dari Kepulauan Riau. Saat ini saya sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 22 Batam. Pertanyaan pertama adalah di sekolah kami ini termasuk sekolah yang pinggiran. Jadi terus terang terkait dengan masalah pembelajaran yang bersifat daring, kami selalu kelabakan. Karena apa? Kadang sinyal ada, kadang sinyal nggak ada. Hal ini juga sudah kita sampaikan ke pemerintah daerah setempat, artinya sudah kita sampaikan. Tapi ketika kita bicara belajar daring dan pengembangan anak-anak kami, terus terang kami kelabakan. Jadi harapan kami dengan kedatangan kami ke sini sama Mas Menteri, mohon nanti terkait dengan di angka tahun depan alokasikan ada tempat kami untuk masalah perbaikan fasilitas supaya anak-anak bisa daring. Kemudian yang kedua, terkait dengan guru-guru kami yang ada di pelosok, Mas Menteri. Banyak sekali guru-guru yang sudah pegawai yang sudah 20 tahun, sudah 15 tahun, tidak bisa pindah, gara-gara tidak ada guru pengganti. Kalau kami izinkan pindah, secara otomatis berarti guru yang aja nggak ada. Kemudian terkait dengan penempatan P3K yang baru, seharusnya, ini menurut saya sih, seharusnya guru-guru yang di dalam yang pelosok, yang pinggiran itu dikeluarkan dulu, dipindahkan dulu, baru dimasukkan baru-baru guru 3K-nya. Karena apa? Kalau alokasinya guru nggak ada, kemudian ada formasi baru, guru juga sudah tidak bisa pindah. Artinya apa? Kasihan juga, sudah 15 tahun, sudah 20 tahun mengajukan pindah nggak bisa. Jadi harapan saya mungkin ada kebijakan guru P3K dimasukkan dulu di sekolah yang pelosok, baru dikeluarkan yang lama. Oke, terima kasih itu aja. Terima kasih. Ini waktunya Mas Menteri untuk menjawab. Karena ini ada juga ya supaya ada kesempatan untuk foto juga. Silakan Mas Menteri. Ya, nanti masalah yang madrasah P3K itu mengenai POP anggaran turun itu bukan cuma POP aja, semuanya anggaran turun. Semua program guru penggerak turun, program guru merdeka, implementasi turun, semuanya turun Bu. Jadi bukan cuma POP ya. Jadi mohon maaf itu kita dipotong dari pusat ya, dipotong dari pusat karena situasi kemarin pertama kali dipotong karena COVID, sudah dipotong karena kondisi ekonomi dan masalah subsidi BBM dan lain-lain. Jadi itu di luar tangan saya dan semuanya kena. Jadi kalau minta anggaran tambahan sekarang aja Kemdikbudristek defisit masih kurang 10 triliun dari target kita tahun depan. Ya, jadi ya, benar-benar nggak bisa diapa-apain masalah anggaran. Karena kami pun untuk semua program prioritas kita terpaksa terpukul. Jadi mohon maaf, tapi itu realitanya kondisi ekonomi dunia sedang sangat tidak pasti ya, inflasi dan lain-lain. Iya, saya simpati sama berbagai macam perjuangan Bapak Ibu di daerah susah mendapatkan dana dari daerah, dan itu adalah hal-hal yang selalu kita coba kerjakan. Tapi kami kan punya otoritas hanya di beberapa area, misalnya DHK, ya kan, BOS, DHK fisik itu bisa kami dukung. Tapi di luar situ memang prerogatifnya ada di Pemda. Jadi sangat sulit untuk kami ada berbagai macam diskusi dengan Pemda, salah satunya dengan mengenai guru honorer atau dengan penggunaan dana pendidikan dan lain-lain. Jadi ada berbagai macam diskusi dan perdebatan yang kita lakukan, tapi kita harus memilih yang mana dulu. Jadi untuk saat ini prioritas utama kita adalah reformasi itu dulu, karena itu yang paling menyangkut kesejahteraan terbesar. Tapi memang saya simpati bahwa banyak sekali kepala daerah yang bagus sekali, yang benar-benar
fokus tentang dunia pendidikan dan pendidik, tapi mungkin ada yang prioritasnya lain. Jadi itu memang realita di lapangan. Saya sangat mengerti isu di Papua, dan itu memang itu pertama kali kami mendengar. Kami sudah sering sekali mendengar berbagai macam isu. Kami terus mencoba berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah daerah di situ, tapi memang sulit ya dengan kondisi otonomi khusus dan lain-lain itu lebih sulit untuk melakukan implementasi dan koordinasi dari pusat. Jadinya itu memang hal yang agak kompleks isunya, karena ada berbagai macam hal yang mau kita lakukan di Papua kadang-kadang susah diimplementasi. Masalah buku ini salah satu effort terbesar kita adalah meningkatkan kualitas dan juga kuantitas buku. Menurut kami juga nggak baik bahwa setiap guru itu dapat buku yang sama dan nggak boleh menggunakan buku yang lain. Jadi bukan hanya menurut kami keseragaman itu belum tentu kualitas. Memang kualitas setiap buku harus kita jaga agar kualitasnya tinggi, dan Puskurbook itu sekarang melakukan berbagai macam inovasi untuk memastikan lebih banyak buku tapi semuanya berkualitas. Jadi opsinya untuk para guru. Ini kita ngomongin buku paket kan Bu, ya kan buku kurikulum. Beda lagi sama buku program literasi kita yang besar. Jadi Bapak Ibu kita punya program literasi bukan buku paket, bukan buku sekolah, kurikulum, buku bacaan, buku yang seru-seru buat anak-anak itu untuk meningkatkan daya literasi, perpustakaan, pojok baca, budaya literasi. Itu beda, ada hubungannya sama buku-buku, tapi itu buku-buku yang mau kita gunakan agar anak-anak cinta membaca di dalam kurikulum kita, ya. Jadinya bukan buku textbook. Tapi saya sampaikan DHK jaringan internet nanti coba kami dalami lagi, dan tadi mengenai guru P3K di sekolah-sekolah yang tidak ada, ya memang sekarang untuk seperti yang saya bilang tadi, prioritas pertama adalah guru yang sudah di sana. Ya. Mohon maaf, sekarang prioritas kami bukan guru yang udah kepengen pindah lama-lama. Enggak, prioritas kami adalah guru nggak ada gaji 300.000 per bulan. Itu yang pertama prioritas. Jadi mohon maaf, itu tidak ada di otak saya dulu. Guru yang udah minta pindahan 15 tahun, tunggu dulu gitu. Ada guru yang makanannya susah nih sekarang. Jadi itu dulu yang saya mau selesaikan. Gitu. Saat ini mohon maaf, saya kalau sama saya itu masalah saya terlalu jujur. Saya kasih tahu kalau itu prioritas saya apa tidak. Gitu. Ya, daripada nggak dapat yang lulus, saya mendingan terus terang. Tapi Anda tahu semua di sini mana prioritas saya sekarang. Tapi memang guru-guru yang mau pindah, memang kita benar seperti Pak Guru, kita membukanya itu formasi-formasi yang memang kosong, yang tidak dipertaruhkan atau tidak direbutkan oleh guru-guru di dalam sekolah tersebut. Jadi benar-benar sekolah yang kosong. Asal Bapak Ibu tahu ya, banyak sekali formasi itu tidak bisa akhirnya tidak bisa kita penuhi karena ada oversupply di sekolah itu. Jangan salah. Tidak semua orang yang meminta formasi atau menginginkan guru itu di sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Ada banyak sekali sekolah yang kebanyakan guru. Itu juga satu masalah. Tapi udah jelas, misalnya guru-guru swasta dan lain-lain, itu mereka di ronde fase ketiga itu akan bisa memilih berbagai macam posisi yang sekarang tidak direbutkan oleh guru-guru dari sekolah tersebut. Itu benar-benar net mereka kekurangan. Nah itu boleh, silakan untuk memasuki posisi-posisi itu yang diprioritaskan. Mungkin Bu Guru bisa menambahkan. Terima kasih Mbak. Jadi satu yang tadi saya boleh dijawab terkait dengan madrasah ya. Kalau sekolah madrasah, sekolah yang berpegang kewenangan Kementerian Agama, pemenuhan kebutuhan guru adalah bagaimana. Sedangkan guru agama itu sebenarnya juga benar, tapi karena di sekolah tugasnya di sekolah ini, itu kami juga membantu menghitung dan daerah yang misalkan. Jadi kalau madrasah aliyah, sanawiyah, kemudian ibtidaiyah itu